Sebagian memang sudah cukup aus, misalnya gunungnya ini terlihat aus ya, protol. Cuman ular naga raksasa yang melilit gunung ini masih kentara. Ya teman-teman, ini. Jadi ini pada masa kuno, bintik yang ada di bulan bagian hitam ini menyerupai kelinci. Ceritanya adalah pada suatu ketika ada seorang resi tua yang sedang lapar dan dahaga, bertemu dengan seekor anjing, seekor monyet, dan seekor kelinci. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Masa di abad ke-10 memiliki makna yang sangat mendalam bagi sejarah peradaban Jawa. Empu Sindok benar-benar memindahkan kedaton dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Menurut prasasti Trunyan di lereng Gunung Bromo, dikatakan bahwasanya Empu Sindok maka datwan Itamblang. Kemudian dalam prasasti Anjuk Ladang tahun 937 mengatakan Empu Sindok sudah maka datwan Iwatugalo. Kedua lokasi ini berada di Jombang. Namun prasasti-prasasti yang ada di lereng-lereng gunung, bahkan candi-candinya itu sangat banyak sekali. Yang konon katanya sebagian candinya yang ada di lereng Gunung Welirang ini dililit oleh ular naga raksasa. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi prasasti-prasasti awal, baik prasasti Trunyan tahun 929, prasasti Linggasutan, prasasti Gulung-Gulung, dan prasasti Cunggrang. Ini prasasti-prasasti yang ada di lereng-lereng gunung, yang memang gunung di Jawa Timur pada abad ke-10 ini memiliki makna yang sangat istimewa, sebuah lokasi tersuci dan tentunya sangat subur, penuh dengan bahan makanan yang melimpah ya, sebagai lambang kemakmuran. Setelah itu kemudian berada di lembah Sungai Berantas yang makmur dengan hamparan padi yang menguning sepanjang mata memandang seperti hamparan emas. Di situ seperti surga kayangan ya. Ini kemudian Empu Sindok tercatat tahun 930, 1 tahun setelah prasasti-prasasti lereng-lereng gunung ini ternyata mengeluarkan prasasti Gemekan yang berhubungan dengan seorang tentunya kemudian pejabat lokal Jawa Timur, Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan telah membeli sebidang tanah ya seluas sekitar 3 hektar, kemudian diwakafkan untuk sebuah pendirian bangunan suci di Masahar. Bangunan suci itu sendiri bernama Pangurumbigian. Nah ini luar biasa sekali ini. Candi Gemekan yang bersifat Hindu ini ternyata sekitar 4-5 km di sebelahnya itu tahun 937 sudah mendirikan Candi Brahu yang bersifat Buddha. Lah pada abad ke-10 inilah pada Empu Sindok telah digubah kitab Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sintah oleh Rawana yang kemudian dibantu oleh Hanoman. Begitu juga kemudian cerita pengadukan Samudra Mantana mulai digubah pada masa Empu Sindok ini, termasuk pakem agama Buddha Mahayana, yaitu kitab Sangyangka Mahayanikan. Jadi luar biasa sekali, Empu Sindok inilah yang kemudian memiliki andil besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada masa-masa kuno ini ya. Coba kita kembali lagi. Jadi sambil menikmati hamparan persawahan yang berbukit-bukit seperti di Pulau Bali ya. Kalau di Pulau Bali dinamakan Subak, sebuah terasering di lereng Gunung Welirang ini. Gunung Welirang saat ini memang bagian pucuknya ini diselimuti oleh kabut tebal ya, sehingga melambangkan saat ini adalah musim penghujan. Awal-awal musim penghujan di sini. Sungai-sungai yang ada di bawahnya sana pernah ditemukan banyak sekali fragmen batu bata kuna, lumpang batu, pecahan tembikar, dan keramik Tiongkok juga banyak. Sekali-kali ada semacam koin Tiongkok biasanya bercecer di area ini ya, banyak sekali. Jadi jika kita lihat ke bawah memang banyak sekali tembikar-tembikar yang menyeruak cukup kuno ya, mulai dari abad ke-10, ke-11, 12, 13 sampai diduga pertengahan abad ke-16 masa-masa akhir Majapahit. Artinya lokasi ini ada sebuah tinggalan yang sangat monumental yang menyeruak sekitar 700 tahun lamanya dalam hal ekstensi dan nilai-nilai
kesejarahannya. Mari kita telisik. Sebenarnya masa lalu di area ini misalnya kita sudah tidak temukan lagi struktur batu bata kuno. Sebenarnya dulu banyak. Kemungkinan di sebelah utara ini ada gapura. Gapura yang terbuat dari batu bata sebagaimana gapura Wringin Lawang atau Bajang Ratu, namun sudah rusak rebah dan kita tidak menemui lagi. Misalnya ya, di tengah persawahan ini yang sangat luar biasa sekali ya. Ini kan mau ditanami tomat atau bawang atau kentang atau wortel ya. Kita belum tahu karena ini masih dibungkus oleh penutup penutup apa namanya? Plastik ya. Namun diduga di tengah-tengah persawahan ini ada struktur percandian yang sampai saat ini belum diekskavasi atau belum digali. Nah, lewat mana ini? Agak mencolot-mencolot. Nah, di sini, teman-teman. Kita lihat di sini. Lah. Nah, di sini, teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan bisa melihat ini adalah struktur batu candi. Diduga di sini di dalam ini ada masih semacam peradaban yang hilang. Ya. The lost civilization. Nah, ini. Nah, jadi ada semacam peradaban yang masih tersembunyi dan tertanam di dalam tanah ini. Ini banyak ini batu-batuan ini. Kemungkinan di area yang lain mungkin ada. Cuman yang bagian menonjol, yang terungkap ke permukaan ketika sebagian tanahnya itu dinaikkan, ini ada semacam struktur. Ada 1, 2, 3, 4. Ada struktur batu candi yang masih terpendam. Kemungkinan di area ini masih harta karun yang terpendam di dalamnya itu masih melimpah. Jadi rahayu Mbak, rahayu. Rahayu. Nah, ini ya. Nah, coba kemungkinan ada struktur yang lainnya di sini. Rahayu. Bu, permisi. Oh, nggih, matur suwun, Bu, nggih. Nah, di sini ternyata ada tinggalan yang monumental, namun secara literasi dan riset itu masih terbatas. Ya, baik era kolonial maupun setelah Indonesia merdeka. Ini tidak banyak buku-buku atau literasi yang mengulas candi ini, sehingga kita cukup kemudian melacak sesuatu yang bisa dilacak ya. Dan tidak banyak yang bisa dilacak. Maka dari itu, yang pertama, prasasti terdekat ada prasasti Wulik tahun 935. Ada prasasti Petak tahun 1486, masa akhir Majapahit di sebelah sana. Yang masih in situ kalau prasasti Petak, prasasti Wulik di Ketanen itu sudah dipindah ke Museum Pim Trowulan. Setelah itu ada tinggalan-tinggalan di sekitar sini yang berhubungan dengan di sebelah sana ada bukit megalitik yang jejak-jejak kabuyutan saat ini juga masih in situ. Kemudian ada candi yang di Jerebeng, kemudian Jerebeng Sajen. Ini masih memiliki ragam hias era Singosari Majapahit gitu ya. Kemudian di punden-punden terdekat tidak terkecuali juga banyak sekali tinggalan-tinggalan kuno semacam batu dakon atau balok-balok batu candi. Di sini coba kita menginterpretasi ya. Karena ragam hias ini cara pemahatannya ini masih menggunakan langgam Jawa Tengah. Berbeda dengan masa Singosari Majapahit yang pahatan misalnya floral itu lebih realistis. Kalau misalnya memahat bunga, maka seperti bunga pada umumnya. Memahat pohon pinang pada umumnya. Namun langgam di sini ini penuh dengan lubang-lubang kecil. Jadi lubang-lubang kecil jadi seperti batik. Lebih seperti batik. Lah, seperti ini misalnya kinari di sini. Kinari juga hiasannya itu sangat-sangat indah ya.
Jadi Kinari bersama hiasan-hiasan floral. Kalau di sini memang Kinari di sini ya terlihat ini adalah seorang putri cantik dengan terlihat kalau putri ini kedua belah dadanya ini, dan ini adalah kakinya dan tubuhnya itu burung. Jadi ini wanita bertubuh burung yang nama dalam tradisi kuno disebut dengan Kinari. Nah, jadi ini membawa semacam piala-piala itu berisi kemungkinan minuman atau makanan atau sesajian yang ada di kayangan atau surga. Begitu juga lambang floral ya di sini. Ini juga pahatan-pahatannya ini mirip dengan Candi Pringapus di Jawa Tengah, itu mirip sekali. Jadi candi-candi masa Rakewatu Kurodia Balitung misalnya seperti itu awal abad ke-10 ini memiliki motif seperti ini, yaitu setiap floral pasti ada lubang-lubang kecil, titik-titiknya seperti itu loh. Jadi ada titik-titiknya seperti itu. Jadi hiasan titik-titik kalau ini itu makara. Kalau ini makara kalau ini. Makara sendiri di sini coba wajahnya ini juga berlanggam Jawa Tengah, berbeda dengan langgam Jawa Timur, hidungnya itu lebih jebobok gitu ya. Nah itu kalau makara era Singosari Majapahit. Jadi ini sangat misterius. Makara di sini juga dari segi gigi, bibir, mata dan hidungnya ini juga memiliki langgam Jawa Tengah. Kalau teman-teman sulit juga memang membedakan antara model tata cara langgam pemahatan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, semua relief di sini berkisah tentang epik-epik India sentris. Ini berbeda dengan masa Singosari maupun Majapahit yang didominasi oleh cerita-cerita lokal. Karena Majapahit ini memiliki harga diri yang tinggi gitu ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, memiliki kepercayaan tinggi sebagai bangsa yang besar, sehingga lebih banyak kemudian menghasilkan epik-epik dan sejarah-sejarah serta kasus sastran yang bersifat lokal, misalnya Tantu Pagelaran misalnya, kemudian Bubuk Sagagang Aking, kemudian Sri Tanjung ya, yaitu seorang wanita cantik yang mengendarai ikan gitu ya, itu Sri Tanjung, atau cerita Panji. Banyak sekali cerita Panji, ada Kertala, ada Punta, ada Semar, ada Panji, ada Candra Kirana. Nah ini merupakan cerita-cerita yang dipahat pada percandian-percandian era Kerajaan Majapahit. Bisa dibandingkan di Candi Jago Malang, di Candi di Kediri itu Tegowangi, di candi-candi yang ada di sepanjang Gunung Penanggungan juga memiliki makna dan arti. Candi-candi sebagian besar di lereng Gunung Penanggungan ini dibangun atau dipahat relief-reliefnya itu dengan hiasan-hiasan lokal, termasuk kemudian Nawaruci, yaitu kisah Bima yang mencari air amerta di dalam dasar samudra. Nawaruci, itu misal Arjuna Wiwaha. Nah, ini banyak sekali menghiasi relief-relief yang ada di Majapahit. Namun di sini kisah-kisahnya adalah penuh semangat, penuh perjuangan. Misalnya saja kisah ini Hanoman. Hanoman di sini. Ini jelas sekali ini adalah sosok Hanoman, terlihat dari ekornya. Jadi ekornya itu mengeliuk-liuk ya sampai ke atas. Ini Hanoman. Ini langsung diambil dari kitab Ramayana kan gitu, bercerita bahwasanya Dewi Sinta ketika diculik oleh Rahwana kemudian dibebaskan oleh Hanoman. Awalnya itu dihadang oleh Jatayu ya, yaitu Garudia, namun Jatayu itu mengalami luka parah dan kekalahan melawan senjatanya Rawana. Kemudian Hanoman ini juga kemudian masuk ke istana Alengka, mengobrak-abrik Alengka, hendak membebaskan Dewi Sinta, tetapi Dewi Sinta malah menolak ajakan Hanoman untuk dibebaskan kembali kepada Sri Rama. Dewi Sinta adalah seorang wanita cantik ini mengatakan kepada Hanoman, saya tidak mau dibebaskan oleh selain suami saya, yaitu Sri Rama. Saya hanya menginginkan suami saya membebaskan saya pribadi, bak seorang kesatria. Jadi luar biasa sekali cinta Dewi Sinta ini kepada Sri Rama. Nah di sini ini memang sangat unik juga. Jadi wajah dari Gana gitu. Gana ini adalah tentara dari Dewa Siwa, termasuk kemudian Ganesha itu dikenal dengan Ganapati atau Panglima para Gana. Jadi Gana ini sangat berhubungan dengan panteon-panteon agama Hindu ya, Hindu Siwa. Nah ini luar biasa candi ini. Selain kemudian ragam hiasnya, serta kemudian yang sangat luar biasa sekali sebagai saksi bisu itu juga di sini ada semacam relief tentang bercerita tentang pengadukan Samudra Mantana. Lah, sebagian memang sudah cukup aus, misalnya gunungnya ini terlihat aus ya, protol. Cuman ular naga raksasa yang melilit gunung ini masih kentara. Ya, teman-teman ini
Jadi ini itu sisi ular naga. Jadi ini sisi ular naga yang melilit Gunung Mandara ini. Nah, ini ditarik kepalanya, ini ditarik oleh para asura. Mana kepalanya asura? Nah, ini ya, ini. Coba kita melihat asura. Ah, ini asura. Jadi kepala ular naga ini ditarik oleh para asura. Ini asura. Kemudian ekornya ini ditarik oleh para dewa. Bahkan kalau teman-teman lagi masih kemudian meragukan relief ini berlanggam Jawa Tengah atau abad ke-10, hiasan gelung. Jadi hiasan gelung para asura dan para dewa ini tidak seperti hiasan gelung bermahkota bertumpuk-tumpuk seperti Ero Singosari maupun Majapahit, melainkan gelung sanggul di belakang, sebagaimana kemudian relief-relief percandian pada abad ke-10 Masehi. Jadi relief gelungnya. Sekali lagi, ular naga Basuki ini melilit Gunung Mandara, ditarik ekornya oleh para dewa, kepalanya para asura diputar, dan Gunung Mandara ini ditopang oleh kura-kura raksasa. Ditopang oleh kura-kura raksasa ini untuk guna mengaduk Samudra Mantana. Dari dasar Samudra Mantana inilah keluar berbagai macam pusaka sakti yang menjadi senjata para dewa, termasuk istri-istri para dewa. Dan yang terakhir muncul bidadari cantik pemanggul Guci Amerta. Guci Amerta inilah kemudian berhasil dikuasai oleh para dewa. Sesuatu yang menarik tentang mitologi kuno, ya sangat kuno ini, tentang arti dari peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Diceritakan setelah para dewa ini berhasil mendapatkan Guci Amerta, berkumpul di sebuah aula, berkumpul seluruh dewa membagikan air amerta agar diminum, agar hidup abadi. Karena latar belakang pengadukan Samudra Mantana ini adalah ketika Dewa Wisnu mengatakan kita akan meninggal, kita akan mangkat, siapa yang menjaga alam semesta kalau kita meninggal? Maka Dewa Wisnu mengatakan kita harus minum air amerta yang ada di dasar samudra sehingga kita bisa hidup abadi dan dunia ini ada yang menjaganya. Lah, dari situlah kemudian ketika seluruh para dewa hendak ritual menggapai keabadian dengan meminum air amerta, ada salah satu asura yang menyamar menjadi dewa. Dengan pandangan Dewa Chandra yaitu bulan dan Dewa Surya yaitu matahari, itu hanya dua dewa itu yang tahu kalau ada asura yang menyamar menjadi dewa, melaporkan kepada Dewa Wisnu. Kemudian setelah menengguk air amerta sampai lehernya dipenggal dengan senjata cakra oleh Dewa Wisnu sehingga terpenggal. Tubuhnya kemudian meninggal, hancur lebur karena tidak abadi, karena kadung sudah menelan air amerta. Kepala dan lehernya ini hidup abadi menjadi kalah Rahu. Jadi sewaktu-waktu balas dendam dengan Surya, matahari, dan Chandra, bulan. Maka bulan pun ditelan, matahari pun ditelan, sehingga karena lehernya itu terpotong, keluar lagi. Ini dinamakan kemudian tradisi kuno tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi ular ini benar-benar ular yang cukup besar ya, namanya ular Basuki. Nah ini, cuman candi ini sejak awal ditemukannya pada masa kolonial hingga saat ini belum pernah dilakukan restorasi atau pemugaran, belum pernah ya. Jadi di sini ada rengkah-rengkah yang cukup menganga, ada struktur-struktur yang lepas, ada sebagian besar ya. Selain kemudian kita tadi cerita yang cukup unik ya. Lah, di sini memang ada dari segi kaki dan tubuhnya itu adalah kilin ya, namun sebagian juga mengatakan ini adalah kelinci seperti bulan. Dalam filosofinya bulan yang ada bulan purnama yang di langit itu bagian bintik hitamnya itu membentuk seperti kelinci pada masa kuno. Saat ini memang berbeda, tidak banyak pembahasan tentang apa sih berbentuk seperti apa sih bagian hitam dari bintik-bintik yang ada di bulan. Namun pada masa kuno bintik yang ada di bulan bagian hitam ini menyerupai kelinci. Ceritanya adalah pada suatu ketika ada seorang resi tua yang sedang lapar dan dahaga bertemu dengan seekor anjing, seekor monyet, dan seekor kelinci. Ketika anjing mendapati seorang pertapah tua ini sedang kehausan dan dahaga dan lapar, maka anjing membawakan semangkok bubur agar dimakan oleh sang resi. Kemudian kemudian kera atau monyet ini membawakan buah mangga agar dimakan oleh sang resi. Dan kelinci ini berbeda dengan yang lainnya. Kelinci membawa ranting-ranting kering, memanaskan tungku tersebut kemudian mendidih dengan airnya. Kemudian kelinci ini hendak menyeburkan diri ke dalam tungku tersebut agar dagingnya itu dimakan oleh resi. Kelinci tersebut berpesan, "Wahai resi, setelah saya menjeburkan ke air yang mendidih ini, setelah matang, makanlah tubuhku." Maka nyawa dan roh dari kelinci ini membubung ke langit
terbit ke angkasa sampai menempel ke permukaan bulan, sehingga dikenal dengan kelinci atau Trowilun. Sehingga bulan purnama pada masa kuno disebut Caitra Wulan atau Caitra Wulan atau Trowulan ya, atau Trowilun. Jadi ibu kota Majapahit ternyata kelinci, artinya Trowulan atau bulan purnama, dari kata Trowulan, Trowilun. Nah, luar biasa sekali. Semoga keunggulan candi ini bermanfaat ya. Artinya memang ini merupakan tinggalan yang sangat monumental dan sangat mahal pada masa pembuatannya karena terbuat dari batu keras, dan itu belum ada alat yang canggih untuk memahat batu-batu keras ini, melainkan hanya dengan alat-alat sederhana dan kesabaran para pertapa yang memahatnya serta para resi. Nah, ini merupakan sebuah nilai-nilai yang sangat luar biasa sekali. Semoga ini bisa segera diekskavasi, restorasi sehingga bentuknya seperti apa, serta yang terpenting adalah nilai kesejaharannya. Apakah candi ini dibangun pada Empu Sindok atau kemudian dibangun pada masa Majapahit, ini kita sebagai masyarakat biasa dan masyarakat awam pada umumnya ini sangat merindukan. Selain bentuknya seperti apa, adalah nilai-nilai kesejarahnya dan kapan dibuatnya candi ini. Semoga bermanfaat.